Akan membahas tutorial atau langkah-langkah untuk mendeteksi pencurian listrik menggunakan clamp on meter dari RS Pro, yaitu DC2IM02. Nah, alat ini sangat cocok untuk digunakan oleh petugas P2TL untuk mengecek adanya pencurian listrik atau adanya kesalahan dalam instalasi. Sebelum kita melakukan tutorial atau demo alat ini, saya akan melihat kelengkapan dari aksesoris The Clamp Check Energy Meter ini. Sebelumnya, pertama ini ada covernya, yaitu cover ini dilengkapi dengan IP67, yaitu dia tahan air dan tahan debu. Kemudian jika kita lihat dari aksesorisnya di dalamnya, yang pertama itu ada main unitnya. Main unit ini yaitu tang KW-nya yang dilengkapi dengan Bluetooth, kemudian ada switch tegangan dan switch arus, kemudian switch watt. Dan apabila kita ingin melihat Kospi-nya di mode switch watt ini, kita tekan mode satu kali, yaitu kita dalam mode Kospi artinya. Kemudian ada lagi dua tipe kabel tegangan, yaitu yang pertama kabel tegangan dengan capit buaya, yang fungsinya ini untuk mendapatkan tegangan dengan mencapitnya di terminal meter, yaitu seperti KWH meter piringan atau KWH meter elektronik yang bisa dibuka meternya, covernya itu bisa menggunakan dengan cara menjepitnya di terminal meter. Kemudian apabila di lapangan menemukan KWH meter yang tidak bisa dibuka meternya, seperti token Prabaya token, kemudian cara lainnya adalah kita menggunakan kabel tegangan model steker atau colokan, yaitu caranya adalah kita meminta tegangan dari dalam rumah pelanggan dengan kabel roll, yaitu menariknya keluar sampai dekat ke KWH-nya. Tapi sebelum kita mencolokkan kabel tegangan model steker ini atau colokan ini, kita diwajibkan untuk mengetahui fasa dan netralnya, yaitu menggunakan test pen. Jadi kita nanti setelah kabel roll itu dicolokkan ke dalam rumah pelanggan, kemudian kita colok dengan test pen. Jika kita sudah mengetahui fasanya, artinya di kabel tegangan model steker ini sudah ditandai warna merah, yaitu artinya untuk dicolokkan ke lubang fasanya. Ya. Kemudian ada lagi ini optical sensornya, yaitu alat ini untuk mendeteksi pulse atau piringan pada KWH meter satu fase. Jadi ada 3 mode di sensor ini. Yang pertama, jika LED-nya atau lampunya berwarna merah, itu fungsinya untuk mendeteksi pulse pada KWH elektronik. Dan jika modenya ini lampunya atau LED-nya hijau, itu difungsikan untuk mendeteksi piringan di KWH mekanik. Dan juga ada mode manual, yaitu lampunya atau LED-nya itu berwarna orange. Itu. Dan ini ada dudukannya, digunakan apabila sensor ini tidak dapat menempel. Jadi menggunakan dudukan. Kemudian kita menambahkan baterai cadangan. Dan juga ada di belakang busa ini itu ada manual box-nya. Jadi itulah kelengkapan dari The Clamp Check Energy Meter DC2IM02. Selanjutnya mungkin nanti kita akan melakukan tutorial atau demo alat. Setelah kita berhasil menginstal aplikasi The Meter di HP kita masing-masing, kita diharuskan mengisi form registrasi agar kita bisa masuk ke menu utama di aplikasinya. Contohnya, saya akan mulai mengisi dari user. Kemudian saya isi nama,
kemudian instansi, kemudian kode disk. Tiap wilayah atau tiap regional memiliki kode disknya masing-masing, tidak bisa sama dengan wilayah yang lain. Diharapkan tiap regional mengisi kode disk sesuai yang telah diberikan oleh kami. Kemudian kita masukkan nomor telepon, kemudian password. Password ini bisa berupa angka semua, huruf semua, atau bisa dikombin antara huruf dengan angka. Nah, setelah kita berhasil mengisi semua, kita klik simpan. Nah, setelah berhasil, inilah tampilan menu utama di aplikasi Demeter. Apabila kita ingin melihat data perangkat, kita bisa mengklik titik 3 kanan atas. Nah, inilah tampilan dari data perangkat, yaitu semua merek dan nomor seri yang telah ditambahkan ke kode disk ini, maka semuanya akan muncul di data perangkat. Apabila kita telah menambahkan merek dan nomor seri namun di data perangkat belum ada, maka kita harus mensinkronisasi. Kemudian setelah sukses, semua proses update dari merek dan nomor seri akan muncul di data perangkat, sehingga kita bisa menggunakan merek dan nomor seri pada kode disk ini. Kemudian kita kembali, kemudian kita klik kanan lagi, kita bisa melihat atau mengklik data pengguna, sehingga kita bisa mengedit dan juga kita bisa menambahkan foto kita ataupun foto lain untuk dijadikan foto profil. Kemudian setelah kita sudah selesai, kita klik checklist, kemudian kita tunggu beberapa saat, kemudian kita klik simpan. Apabila semuanya sudah, kemudian kita kembali. Nah, semuanya sudah. Kemudian kita dapat menambahkan data pelanggan yang akan kita lakukan pengujian, yaitu dengan cara mengklik tombol plus di bawah. Setelah kita klik, nah di sini kita diharuskan mengisi info pelanggan seperti ID pelanggan contohnya, kemudian nama pelanggan, kemudian alamat pelanggan. Nah, diusahakan melakukan pengisian alamat pelanggan dengan lengkap. Mengklik tombol lokasi di sebelah kanan, yaitu agar kita dapat mendapatkan tagging lokasi dan koordinatnya. Setelah kita mendapatkan, kita kemudian diharuskan mengisi info meter, contohnya serial numbernya, kemudian mereknya, kemudian tipenya, ada mekanik, elektromekanik, elektronik, dan prabayar token. Di sini saya contoh memilih prabayar token. Kemudian tahunnya dan konstantanya berapa. Kemudian kelas meternya kelas berapa. Setelah kita isi, kita klik simpan. Kemudian kita kembali. Nah, di sini sudah ada data pelanggan yang tadi kita input. Kita akan melakukan pengujian KWH meter dengan The Claim Check Energy Meter. KWH meter yang kita gunakan ini adalah prabayar token yang kita asumsikan kabel SR-nya itu naik ke atas plafon, sehingga kita perlu melakukan pengecekan pada KWH meter dan sambungan di sisi sumber. Kemudian apabila kita melakukan pengujian pada KWH meter prabayar token yang mana covernya itu tidak bisa dibuka, apabila kita membukanya maka alarm akan berbunyi. Maka dari itu kita tidak bisa menggunakan kabel tegangan capit buaya. Tapi kita masih mempunyai dua opsi, yaitu dengan menggunakan mode arus dengan kita mengklaimkan di kabel SR fasa sisi KWH dengan menginput KOSPI dan tegangannya. Kemudian kita juga bisa melakukan yang kedua, yaitu menggunakan kabel tegangan mode steker dengan kita meminta tegangan dari dalam rumah PLN atau dari luar, dari colokan yang terdekat, kemudian kita tarik sampai dekat di sisi KWH. Namun sebelum kita mencolokkan kabel tegangan model steker ini ke colokan rolannya, kita diwajibkan untuk mengetahui fasa dan netral pada lubang rolannya. Nah, di sini saya sudah mengetahui dengan
mencari fasanya, sehingga saya hanya tinggal mencolokkan saja. Kemudian saya colokkan di soket RS-nya atau di klemnya. Kemudian saya di sini sudah mendapatkan tegangannya. Kemudian saya akan mencari tahu kabel fasa di sisi KWH-nya, yaitu dengan cara mengklemkan klem power meter ini di salah satu kabel SR-nya. Namun harus diperhatikan bahwa arahnya itu harus benar dari sisi sumber atau dari tiang listrik ke arah KWH. Saya akan mencoba mengklemkan di salah satu kabel SR-nya. Kemudian kita masuk ke mode watt. Nah, apabila kita melihat wattnya ini tidak ada minusnya, artinya kita sudah benar mengklemkannya di sisi kabel fasa. Namun apabila ada minusnya, artinya kita salah mengklemkan. Nah, sehingga kita tinggal cari kabel satunya.